Bang, ini soal yang pikiran tadi bang. Tadi sorry lagi nunggu tamu. Balik lagi soal menenangkan pikiran. Kalau menurutku itu pertanyaannya kenapa kita bisa berpikir. Bagaimana pikiran itu bisa lewat, lintasan-lintasan pemikiran itu bagaimana bisa lewat. Kalau menurutku pribadi nih, tentu karena kita punya memori dan kita mengingat-ingat itu. Ya dong, mengingat sesuatu yang pernah kita alami, kita pernah mendengar, kita pernah melihat sapi misalnya, akhirnya kita mikirin sapi. Kita melihat mobil baru, akhirnya kita mikirin mobil di situ gitu. Ya pasti lalu lintas yang datang itu terpicu oleh setelah kita mengalami sesuatu, dan itu karena kita memiliki memori. Tak pikir di situ apa salah? Tidak. Kalau tidak punya memori, kita akan melihat segala sesuatu seperti cermin, nggak ada kesenangannya, nggak ada rasa di situ. Ya lewat aja gitu, nggak ada kesenangan. Ya meskipun juga di situ nggak akan ada kesedihan, tapi kan nggak ke situ tujuan kita jadi manusia ya. Nah, kalau balik ke pertanyaannya tadi, kenapa kita nggak bisa menenangkan pikiran? Pikiran itu nggak bisa tenang. Lagi-lagi menurutku, ya tentu mungkin karena sudah terlalu banyak yang kita anggap beneran. Dari lalu lintas pikiran itu terlalu banyak yang kita anggap bener atau mutlak, dan kita nggak bisa mengendalikannya. Contoh, ada orang bilang kamu jelek, itu udah kita pikirin kayaknya itu beneran gitu. Padahal fakta ketika kita dibilang jelek, apa kita emang jelek? Ya enggak juga. Atau seperti gini, ketika kita dibilang bodoh sama seseorang, kamu bodoh ya, emang kita langsung otomatis bodoh? Enggak juga. Cuman kebanyakan kita lebih seneng dibohongin, lebih seneng dibilang pintar. Ah kamu pintar, nah, itu kita seneng. Padahal juga sama aja, ketika kita dibilang pintar, apa kita langsung pintar? Enggak juga ya, sesuai pengetahuan kita. Tak pikir kayak gitu. Terlalu banyak menganggap segala sesuatu itu beneran gitu. Bahkan yang nggak penting itu juga kita lengketin, kita nggak mau melepasnya, susah untuk melepasnya. Kalau balik lagi deh, mengendalikan pikiran, menenangkan pikiran. Kalau aku yang seperti tadi itu dibilang itu beneran tuh, turutin tapi susah. Tentu nggak ke situ arahnya, dielus-elus, dibenarkan kayak perempuan lah. Kalau apapun pendapatnya benarkan, pasti senang. Yang ketiga, dicariin kerjaan, bukain warung atau apa, atau maksudnya dalam arti pikiran itu dicarikan kesibukan sendiri, belajar, cariin sesuatu yang untuk dipecahkan, bukan berangan-angan loh ya. Angan-angan beda dengan pikiran. Angan-angan itu lebih ngeri, lebih nggak bener. Seperti yang sering aku bilang, bahwa pikiran dan fakta itu berbeda. Mukaku gini dah, hidungnya kayak gini, jenggot kayak gini, alis kayak gini, mataku kayak gini. Cuma pikiranku tentang mukaku itu berbeda. Aku kepingin hidungku lebih mancung, itu pikiranku, bukan fakta yang ada. Jenggotku kayak gini, ada orang pengen itu ini dipotong aja atau enggak, istriku suka kalau ini tetap kayak gini, itu kan ya, yaitu pikiran kita tentang keadaan kita beda. Kalau menurut aku ya, sempurnanya apapun itu ya udah begini, mukaku sempurnanya begini, nggak akan tenang hidupku sebelum aku bisa menerima itu. Kalau dilanjutin soal menenangkan pikiran tadi lagi, kalau aku tentu nggak ngomong agama ya, cuman ibadah itu bagus buat aku gitu. Seperti yang dibilang tadi, dalam sholat watak pikiran kita itu mengerucut ke atas, ya kan? Ya tentu mungkin nggak sampai ke ujungnya bener-bener tenang juga enggak, cuman minimal kita udah membatasi hal-hal yang boleh dipikir dan boleh enggak. Soalnya di luar sholat lah, aku muslim kan, di luar sholat watak pikiran kan melebar ke atas ya. Misal kita ini di bawahnya, itu watak pikiran itu begini,
anak, istri, casing HP, HP model baru, motor baru, kondom, karet HP, rokok merek ini, teman, percintaan, keluarga, macem-macem itu di luar sholat. Susah untuk mengendalikan itu gitu. Cuman kalau di dalam sholat minimalnya yaitu kalau menurut aku ya, kalau kita nggak ngelihatnya sebagai satu kegiatan menyembah ya, dan tak pikir buat aku ibadah itu buat kita kok, bukan buat Allah sendiri. Allah nggak butuh ibadah kita itu untuk feedbacknya untuk kebaikan diri kita. Ya tentu kita di situ dalam sholat itu ya menyembah lah, tapi aku nggak ada ranah di situ, nggak ada kapasitas untuk ngomong ke situ. Itu perintah Allah yang disuruh kepada kita untuk kebaikan kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh, tak pikir kayak gitu. Gimana? Wah, nggak ada waktu. Kalau buat aku gitu. Yang jelas pikiran kita dan fakta yang ada itu berbeda. Ini gitar, nyatanya ini bentuknya kayak gini, warnanya ini, senarnya agak fals sedikit atau apa, itu faktanya. Tapi pikiran kita tentang gitar kadang berbeda. Kita pengen gitar yang agak besar, melengkung, warnanya merah, atau senarnya yang nggak kayak gini, mereknya yang nggak kayak gini. Itu pikiran kita. Menurut aku yang perlu dikelola itu memang benar pikiran kita. Cara mengelolanya buat aku ya tadi itu. Kalau abang muslim sehari kita dikasih 5 waktu untuk yaitu minimalnya membatasi gerak-gerak pikiran sebelum kita pergi, sebelum kita ngomong tentang fungsi ibadah yang sebenarnya. Itu Pak Kiai yang tahu, aku nggak tahu. Udah bang, kepanjangan, tapi semoga lah ya. Coba di komen atau DM nggak apa-apa, komen pribadi atau komen di situ biar seru-seru juga. Mungkin ada yang punya ilmunya juga biar berbagi gitu loh. Kalau omonganku lagi-lagi aku bilang mutlak tentu enggak. Setiap kita bisa ngomong dengan berbagi aja kok, siapa tahu bisa menginspirasi. Yo bang, assalamualaikum.